Pasang kekasih yang sudah lama berpacaran dan mereka harus bersepakat untuk menikah, tentunya akan didasari oleh banyak hal. Sama juga seperti pasangan suami istri yang sudah menikah. Ada hal-hal yang harus diperhatikan sehingga pasangan ini, hubungan ini tetap menjadi sehat dan bisa dinikmati sampai akhir hayat kita nantinya. Apalagi setiap pasangan yang baru ingin menikah, hal ini harus diperhatikan dengan baik sehingga tidak menyesal di kemudian hari, sehingga tidak ada bersungut-sungut di kemudian hari dan akhirnya menyalahkan Tuhan karena mungkin dia merasa bahwa ini saya salah pilihan, mungkinkah ini bukan jodoh saya, dan akhirnya mengambil pilihan yang buruk. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan sebelum kita memulai pernikahan ataupun yang sudah menikah? Ini harus diperhatikan. Yang pertama, kejelasan visi. Masing-masing harus punya kejelasan visi yang benar, yang bagus, apa yang akan mereka kerjakan nantinya di kemudian hari. Pria punya kejelasan visi ketika dia ingin menikah dengan seorang wanita, dia harus punya kejelasan visi dalam rumah tangga, kejelasan visi dalam membangun ekonominya yang baik di rumah tangganya. Begitu juga dengan yang wanita, harus punya kejelasan visi yang benar sehingga si pria boleh percaya bahwa ini benar-benar seorang penolong yang baik buat dia. Kejelasan visi ini pun juga harus diperhatikan oleh pasangan suami istri yang sudah menikah. Jadi harus jelas visinya sehingga tetap punya api semangat yang luar biasa dalam menjalani kehidupan berumah tangga dan tidak akan ada penyesalan. Karena apa? Punya kejelasan visi. Ini sangat penting. Ya, jadi jangan berkata bahwa hidup itu mengalir saja. Tidak. Tapi engkau harus punya kejelasan visi apa yang akan kau capai dalam rumah tanggamu, apa yang akan engkau capai sebagai seorang suami, apa yang akan kau capai sebagai seorang istri, begitu juga sebagai seorang ayah dan ibu. Jadi harus jelas. Jangan berkata seperti tadi, hidup harus mengalir saja. Itu tidak benar. Hal yang kedua yang harus diperhatikan adalah konsiderasi atau pertimbangan. Ini sangat penting dan harus benar-benar diperhatikan bagian yang ini. Menimbang segala sesuatu dengan baik, menimbang dari kedua sisi, bukan hanya untuk memenuhi keinginan pribadi atau memenuhi kebutuhan emosional pribadi, sehingga kita menjadi egois dalam rumah tangga. Apalagi yang baru mau memulai dan yang sudah berumah tangga, ini harus diperhatikan. Pertimbangan. Kalau saya begini, apakah suami saya senang? Kalau saya membuat ini, apakah istri saya senang? Jadi ini harus dipertimbangkan dan harus ada komunikasi yang baik dalam hal ini, sehingga tidak ada merasa yang lebih superior di dalam rumah tangga ataupun dalam hubungan. Ini yang harus diperhatikan benar-benar. Yang selanjutnya, apa yang harus kita perhatikan? Koordinasi yang baik. Koordinasi yang baik dalam berumah tangga. Ayah, ibu punya tanggung jawab masing-masing, suami dan istri punya tanggung jawab masing-masing. Dan ini yang harus diperhatikan oleh pasangan yang akan menikah. Koordinasi yang baik harus dibicarakan, seperti tadi sebelumnya dipertimbangkan, dan harus punya sama-sama kerendahan hati supaya kita bisa berkoordinasi dengan baik, bekerja sama dengan baik. Masing-masing punya tugas dan tanggung jawabnya. Masing-masing punya hak, punya kewajiban yang sama dalam rumah tangga. Tidak ada yang superior. Saling melengkapi, saling mendoakan, saling memenuhi, saling mencukupi satu dengan yang lainnya, sehingga rumah tangga kita, pernikahan kita tetap akan menjadi awet, tetap akan menjadi penuh sukacita yang luar biasa, karena ada cinta yang luar biasa di sana. Karena ada koordinasi yang baik. Tidak ada lagi saling tuduh dan saling menyalahkan. Tidak ada lagi. Karena semuanya memahami bagian masing-masing dalam kehidupannya. Hak dan kewajiban suami dan istri paham. Suami sebagai apa, istri sebagai apa, sehingga ketika berjalan bersama-sama akan ada rumah tangga yang bahagia, akan ada rumah tangga yang sukacita luar biasa.
Yang selanjutnya yang harus diperhatikan oleh pasangan suami istri dan pasangan yang akan segera menikah adalah komunikasi. Nah, ini dia. Pria dan wanita punya pola komunikasi yang berbeda. Jadi harus sama-sama belajar, harus sama-sama rendah hati, mau belajar berkomunikasi yang baik, sehingga tidak ada kesalahan komunikasi. Suami berkata apa, ingin menyampaikan apa, istri melakukannya berbeda. Begitu juga dengan suami. Ketika istri berkata-kata ingin menyampaikan sesuatu, suami melakukannya, mewujudkannya dengan hal yang berbeda. Sehingga sering terjadi karena hal-hal yang sepele sebenarnya, tapi bisa jadi hal-hal yang buruk dalam rumah tangga. Karena apa? Karena komunikasinya tidak baik, tidak lancar, tidak sehat. Komunikasinya hanya mungkin via WhatsApp gitu ya, atau hanya sekedar bertegur sapa saja, atau sekedar bertanya apakah sudah makan, apakah sudah minum. Itu bukan komunikasi ya. Jadi suami istri bukan babysitter yang menanyakan apakah sudah makan, sudah minum, bukan. Tapi engkau belajar berkomunikasi, belajar mendengar dari hati, belajar mau didengarkan juga, belajar memberi waktu untuk berbicara satu dengan yang lainnya dari hati ke hati. Bukan hanya sekedar dengar, tapi dengarkan dengan hatimu, dengarkan dengan seksama. Ketika istrimu atau suamimu atau pasanganmu sedang berbicara, pandang matanya, tatap matanya, dan dengarkan dengan segenap hatimu. Itu komunikasi yang baik. Harus ada dalam rumah tangga, harus ada dalam setiap hubungan wanita dan pria. Ya, wanita dan pria. Saya ingatkan lagi bahwa ini punya pola yang berbeda komunikasinya. Yang selanjutnya adalah yang paling penting, komitmen. Dalam satu hubungan wanita dan pria, komitmen paling penting. Ketika komitmen sudah tidak ada lagi, maka mungkin kita tidak akan bisa bertahan dalam hubungan rumah tangga atau hubungan berpacaran. Komitmen ini yang harus terus dipupuk, yang harus saling diingatkan, harus saling menjaga komitmen dalam berpacaran, dalam rumah tangga juga. Komitmennya hidup kudus, hidup benar, menjaga keindahan rumah tangga. Ketika suami menjaga komitmennya dengan baik sebagai kepala rumah tangga, ketika istri juga menjaga komitmennya sebagai penolong dalam rumah tangga, maka akan ada berkat Tuhan turun atas rumah tangga kita. Kalau komitmen sudah hilang, sudah tidak lagi kita jaga komitmennya, maka yang terjadi rumah tangga kita akan dingin, tidak nyaman, anak-anak akan terdampak. Nah, ini saya ingatkan buat sahabat yang mungkin sedang mempersiapkan pernikahan di luar sana. Ingat, ketika engkau ingin memulai satu pernikahan, komitmenmu harus jelas. Kenapa engkau menikah? Kenapa aku harus memilih engkau sebagai suamiku? Kenapa aku harus memilih engkau sebagai istriku? Itu harus jelas. Kita harus benar-benar mengerti kenapa kita mau menikah dengan pasangan kita. Dan ketika di dalam rumah tangga ada banyak masalah, ada banyak tekanan, ingat, engkau punya komitmen yang harus engkau jaga, setia sampai akhir. Ingat komitmen pernikahanmu. Aku mau menerima engkau sebagai istriku, sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya, dalam keadaan buruk, dalam keadaan baik, dalam keadaan diberkati maupun tidak, dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan kaya maupun tidak, dalam keadaan sehat maupun tidak sehat. Aku harus menjaga komitmen ini. Harus, penting sekali. Ketika engkau tetap bertahan dalam komitmen ini, percayalah, Tuhan tolong engkau dalam setiap beban, masalah, tantangan yang engkau hadapi dalam rumah tanggamu. Setiap kita harus jaga komitmen dengan baik. Ini yang harus dijaga. Dari setiap dasar yang kita pelajari tadi, yang kita dengar sama-sama tadi. Komitmenmu menentukan kemana arah pernikahanmu. Komitmenmu akan membawa keluargamu menikmati berkat Tuhan hari demi hari. Jadi, tetaplah bersukacita dalam segala hal.
dan nikmati dan belajar dari 5 hal ini, sehingga kita sama-sama membangun keluarga yang diberkati oleh Tuhan, membangun keluarga yang jadi teladan buat orang-orang lain, buat keluarga-keluarga lain yang ada di sekitar kita. Tetaplah berkomitmen kepada Tuhan, tetaplah membangun komunikasi yang baik, tetaplah berkoordinasi dengan baik, tetaplah melakukan konsiderasi dengan baik, pertimbangan dengan baik. Jangan pernah lupakan hal-hal yang seperti ini, sehingga engkau bisa membangun hubungan yang lebih baik lagi.